Halo. Ah, kita mulai live ya. Oke, apa kabar semua? Woi, udah ada Bang Darori. Oke, sip, thank you. Ya, kita sambil nyiapin dulu ya. Wah, luar biasa nih semua teman-teman. Oke ya, ntar kita siap-siapin dulu karena memang kita hari ini kita akan ada door prize ya. Door prize-nya itu adalah nggak tanggung-tanggung. Wah, ini ada chat ya, kelihatan nggak ya? Nah ini chat ya, chat kali spend. Nah ini nanti teman-teman akan dapat ya. Untuk kali ini kita akan ngasih door prize-nya itu adalah chat. Chat ini bisa digunakan untuk apa namanya, chat sepatu, chat apalagi kan di kanvas, di kaos ya. Jadi buat teman-teman oke lah ya. Bisa buat berkreasi nanti buat teman-teman di rumah atau mungkin di tempat kerjaan teman-teman juga bisa banget ya. Oke, sambil nunggu narasumber kita juga ya. Ini sahabat saya dan juga dia adalah manajer di perusahaan terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya. Nanti teman-teman pokoknya akan top markotop deh. Dia juga kakak saya, kakak kelas saya, pembimbing saya, mentor saya, full deh. Ya, pokoknya luar biasa. Buat teman-teman, boleh langsung aja bisa tanya apa aja nanti. Tentunya hari ini kita akan ngangkat tema bagaimana caranya gitu ya. Menumbuhkan ide kreatif di keluarga kita terlebih dahulu. Ya, karena zaman sekarang ini pasti teman-teman akan merasakan banget ya gimana caranya numbuhin kreatif, tentunya bermanfaat dan bisa menghasilkan fulus. Nah ini nih ya, karena saya pun juga masih belajar sama beliau ini dengan Bapak Abdul Latif ini ya, gimana caranya kita punya ide kreatif tapi kita bisa menghasilkan. Kuncinya itu semua ada di narasumber kita ini ya. Luar biasa loh narasumber kita ini. Dan saya adalah orang yang paling beruntung karena dapat kesempatan beliau. Saya dapat kesempatan bisa wawancara beliau, tentunya di IG ya, di Instagram. Saya sengaja karena beliau itu biasanya di Zoom. Nah kali ini saya nggak mau Zoom, saya pengen aja langsung sama beliau, langsung aja kita ke Instagram. Tapi biasanya dia tuh banyak banget tulisan. Nah karena dia juga seorang penulis, bukunya kurang lebih sudah ada 4 sampai 5. Wah, bahkan mungkin lebih ya sekarang. Buku-bukunya juga udah laris manis, bestseller gitu. eh Pokoknya top markotop ya. Oke, Masya Allah ada Pak Jali. Makasih nih ya sudah bergabung. Gimana di Cirebon? Aman dong ya? Mantap. Oke, siapa lagi? Ya, sambil kita nunggu karena kita akan bagi-bagi juga. Ini ada chat ya. Oke, door prize-nya ini tak tanggung-tanggung. Oke, akan saya berikan sama teman-teman, tapi dengan catatan adalah bagi yang mempunyai pertanyaan yang bobotnya luar biasa, yang bagus pertanyaannya, oke ya. Jadi yang benar-benar mengembangkan hasil diskusi kita atau sharing kita pada malam hari ini. Pokoknya santai banget acara pada malam hari ini ya. Sebentar lagi ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain untuk masuk. Kurang lebih ada mungkin 2 menit lagi ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain ya. Oke, jalanan sholat permintaan. Oke, nah coba ya kita mulai ya. Pak Abdul Latif nih, Masya Allah, ini orang luar biasa ya. Coba saya panggil beliau nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengeran nggak suara gue? Jelas banget, jelas banget. Suara saya jelas nggak? Aman, aman, suara bagus. Aman ya? Aduh, Orangnya ini lebih bagus lagi tuh.
keren. Ya, Iya, berapa iya, tahun iya. ya, Pak? Ada ya? 20 tahun ya? Ada ya? Eh, Ya 17 ya apa ya? kayaknya. Kita terakhir lulus dulu sekolah kapan ya? 2001. Ya 20 tahun, 20 2010. tahun. 20 tahun ya? Ya Allah. 20 Padahal tahun. dekat sama kantor ya? Iya, di Lumayan Jakarta dekat. Utara kantor. Iya. Pindah sampai sekarang saya udah di Priuk lagi nih. Gitu. Oh, terima kasih. Iya, 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 iya. Kalian baru ngasih kabar. Kan dulu kan kita minta ke kantornya kan. Iya, iya. Dulu malah ketemu suka di Masjid Astra ya, kita sholat Jumat ya. Astra. Emang kalau ketemu sama mentor itu di tempat-tempat yang soleh. Bukan tempat-tempat yang Iya. enggak gitu kan. Padahal saya pengen Iya, banget iya, iya. ketemunya tuh di tempat mie ayam gitu kan. Iya, soalnya Pak Abdul Latif ini selain aktif di nulis, aktif di medsos, aktif juga wawancara pelaku-pelaku usaha gitu. Maka dulu tuh aneh gitu ya nih Pak Abdul Latif ini punya, aduh, jenius sekali gitu kan. Luar biasa. Dan hobinya itu sekarang adalah main sepeda ya. Main sepeda sama Iya. anaknya sambil jalan-jalan sambil murotal gitu kan. Aduh, Masya Allah. Terakhir ke Holland Bakery gitu ya. Ujungnya begitu. Ujungnya begitu. Destinasi terakhir. Iya, kenapa ke Holland Bakery gitu, bukan ke All Fresh gitu ya. Waduh, kita sebut merek gak apa-apa lah ya, gitu. Ke Gak apa-apa. tempat-tempat Gak apa-apa. buah gitu loh. Soalnya saya pernah baca bukunya kan, untuk apa hidup sehat ya, gitu kan. Ya kalau Betul, dari betul. roti itu kan ada raginya kan ya, ada raginya, ada mungkin ada coklatnya gitu kan. Tapi saya lihat ini belum pernah ke tempat-tempat buah nih. Mungkin habis ini ke tempat buah kali besok kali gitu ya. Kalau stok buah selalu ada, Pak Sule. Oh ada. Soalnya di rumah Selalu nanam ada. kadang-kadang. Ya, di Iya. rumah nanam Kebetulan kayaknya. kebetulan walaupun mampir ke bakery, tetap saya nggak makan. Jadi saya nggak makan Hah? roti. Oh gitu. Iya, tetap Oh, paling nyicipin ya paling cuma satu apa ya, satu gigit lah. Saya nggak makan malah. oh. Nge-gym Malah masih, yang makan anak. Saya Mas. kan nggak nge-gym. Saya nggak nge-gym ya. Paling cuman itu aja, apa namanya, sepedahan. Kebetulan kalau sering Ya, hujan ya pakai sepeda statis. Paling habis subuh ya 15 menit lah. foto-foto masih, Pak. Foto kebetulan kadang-kadang. Jadi masih di kamera udah ditaruh di dry box sekali dipakai aja supaya nggak apa namanya supaya tetap dipakai lah supaya tidak rusak ya. Tapi Iya. kalau seringnya di dry box karena teknologi kamera sekarang kalau untuk kebutuhan biasa sebenarnya juga cukup mumpuni ya kecuali kalau misalkan kebutuhan-kebutuhan ekstrim kayak aktivitas-aktivitas yang butuh apa namanya kapasitas kamera SLR ya baru kita pakai kamera. Jadi sisanya Iya. masih aman lah. Masih di dry box dulu. Karena berat Padahal juga saya bawa tuh pengen kamera banget SLR. ya, dapat kamera itu yang sekarang mirrorless lah, gitu kan. Iya, betul betul. Luar biasa. Budgetnya lah bagi-bagi budget kita. Betul, 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 betul. Kalau Makanya ini pengusaha kayak Kang Sule kan aman mesti ya. saya enggak, saya paling main chat aja, ngerusakin baju orang, ngerusakin sepatu orang, topi orang, gitu kan. Saya rusakin, saya Iya, cek-cek iya. ya. Ini kemarin saya mau ngirim sepatu nih buat di ini apa namanya? Buat di restorasi belum sempat kita ya ketemu ya. Iya, iya, Nanti iya. lah apakah pandemi atau ini kita. Iya, iya, iya. Emang kan kalau ketemu Pak Abdul Latif sebenarnya saya tuh deg-degan, Pak. Ini aja saya wawancara Bapak itu deg-degan banget tuh. Kayak ketemu jodoh gitu kan. Deg-degan aja gitu tuh. Gitu. Sampai ada aja yang kekurangan ini kalau hari ini mau ada persiapan tuh ada aja. Ya, karena memang jujur saya aja ngefans banget sama Pak Abdul Latif ini ya buat teman-teman dan mungkin follower saya belum seberapa kayak Pak Abdul Latif juga di YouTube juga boro-boro mau ada 1000 subscribe ya baru 70 gitu kan
Tapi whatever lah buat Sama saya lah, saya juga Instagram saya followernya juga sedikit lah. dikit. Cuma Tapi sekitar 6.000 posisinya, berapa ya? 6.900 ya, hampir 7.000. iya, iya. Ya maksudnya itu nggak pengaruh Iya, kalau kata Bapak karya gitu kan ya. betul, Iya, betul. iya, iya. Tapi menarik Kang Sule. Sebenarnya saya sendiri kan juga Instagram biasa aja dipakai untuk biasa aja kan. Tapi karena penasaran. Nah, ini rasa penasaran ini yang sering kali muncul ya. Ini orang kok main Instagram, kemudian sekarang kan semua orang pandemi ini pada akhirnya mau nggak mau bisnis akan memanfaatkan sosial media. Lalu saya penasaran Betul. bagaimana caranya eh, orang bisa memasarkan secara efektif di sosial media. Akhirnya mau nggak mau sejak Maret 2020 tuh saya coba mendalami tentang Instagram, ikut kursus, kemudian ikut seminar, ikut macam-macam ya. Termasuk saya baca, belajar, dan akhirnya saya coba praktekkan. Dari sekian banyak yang saya ikuti, akhirnya saya praktekkan. Dan alhamdulillah hasilnya adalah dari 1.500 di bulan Maret, 1.500 followers di bulan Maret 2020, sekarang di bulan Maret 2021, 1 tahun ya sudah hampir 7.000. Ya tidak tidak istimewa sih, cuman saya merasa oh ternyata apa yang saya pelajari kalau kita lakukan secara konsisten itu ternyata juga bisa membuahkan hasil, walaupun mungkin hasilnya tidak se ekstrim orang-orang yang mungkin sudah punya follower puluhan ribu, selebgram dan sebagainya. Tapi minimal kita coba praktekkan apa yang sudah kita punya. Rasanya sih itu mungkin yang Betul, yang betul. curiosity ya, rasa penasaran Pak Sule. Tapi emang Pak Abdul Latif ini, aduh, si Kang Latif ini kalau saya dulu tuh bukan penasaran, memang tuh greget banget kayak kelihatannya ya. Dulu waktu kita satu kamar ya, pernah kita satu kamar tuh, aduh, itu saya ngincer belajarnya Pak Abdul Latif ini nggak kekejar Pak, gitu ya. Walaupun hilang-hilangan, dan mungkin buat ini nih ya, buat teman-teman saya atau follower atau juga mungkin ada yang belum tahu gitu kan, ini sahabat-sahabatnya teman-temannya Pak Abdul Latif gitu kan, belum tahu sebenarnya gitu ya. Kalau Pak Abdul Latif ini nggak pernah belajar, tapi ranking satu melulu. Itu tuh yang saya sampai nyari-nyari gitu. Pernah saya tangkap kan ya Pak ya, Tip, mau kemana lu Tip gitu kan. Saya pegangin dan dia cuma diem doang, senyum-senyum. Kita lagi pada ujian, malah dia tidur. Nah ini, Kang Latif malah tidur, kita belajar. Besoknya dia juara satu. Nah penasaran Iya. sekarang Ini akhirnya ini terbukti gitu. cerita kita pernah satu kamar tuh orang curiga nih. Kita pernah satu kamar. Karena yang nonton kan ini ya. Jadi Ya, ini ya apa namanya, sebagai informasi saya tuh sama Kang Sule itu kita pernah sekolah di asrama, di istilahnya pesantren modern lah, di daerah Tangerang. Jadi kita satu asrama tinggal satu kamar di satu barak ya. Jadi kita bisa interaksi lebih akrab karena keseharian kita 24 jam dalam satu asrama gitu. Jadi eh, dan Kang Sule ini terkenal ya, di belakangnya ada cat-cat, dan sampai sekarang tuh kalau bicara kaligrafi itu luar biasa. Maka sebenarnya kalau bicara kreativitas itu Kang Sule itu sudah luar biasa. Tinggal sebenarnya apa namanya, saya yang harus belajar sama Kang Sule. Terbalik ini sebenarnya nih. Maka kali ini kita nah ngobrol-ngobrol aja bareng ya. betul-betul. Ini menariknya sama Kang Latif tuh begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang saya anehnya itu nggak pernah show up gitu ya, ada ngerendahin diri mulu. Nggak tahu apa ini magicnya gitu kan. Karena keahliannya banyak banget ya, bisanya banyak banget, pinternya banget banget deh gitu. Makanya saya adalah orang paling beruntung yang bisa wawancara Kang Latif, bisa ngobrol, bisa deket. Masya Allah ya, mudah-mudahan saya bisa ketularan pinternya nih. Makanya saya greget banget gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa ngambil ilmunya di malam hari ini. Terutama kan suasana kayak sekarang gitu Kang ya. Saya butuh banget gimana menumbuhkan kreativitas, apalagi teman-teman kita semuanya pengen banget gue mau menghasilkan uang dari rumah gitu kan. Makanya kita angkat tema pada malam hari ini, bagaimana caranya menumbuhkan gitu kan ide kreativitas bersama keluarga, minimal itu dulu Kang gitu. Karena salah satunya mungkin kepikiran saya kenapa ke Kang Latif itu, Kang Latif pernah dulu kita ya di Kupi Rumpi gitu kan,
di Zoom Live itu pernah bilang juga, saya selalu konsisten sebelum tidur, saya pasti melakukan sesuatu kayak misalnya sosmed lah, PR lah, pokoknya itu melakukan itu. Seperti itu ya. Nah, saya baru melakukan itu 1 bulan, habis itu udah nggak kuat lagi. Nah, luar biasa nih Kang Latif ya. Dan pada malam hari ini kita akan pengen tahu banget nih, mungkin ada trik-trik gitu kan, karena saya juga memantau sosmednya Kang Latif gitu, sama keluarga terus sama teman-teman yang ada di kantor gitu kan. Dan ya pasti ada yang harus saya gali gitu kan. Mungkin nggak kali ini nih Kang, gitu kan. Bukan sekali, nanti mungkin bisa berkali-kali narasumbernya nih Kang Latif gitu kan. Nggak apa-apa lah, bayarannya berapa ntar saya bayarin gitu kan. Sedap. Siap. Bayarannya doa Tapi aja, doa yang tulus. aduh yang tulus. Tapi kali ini beneran nih Kang, bagi penanya-penanya yang aktif ya, terutama yang berbobot, ntar menurut Kang Latif tinggal pilih, kita akan kasih chat. Nah, ini chatnya ini ya, yang tadi saya bilang, ini chat bisa buat ngechat sepatu, bisa buat ngechat di kanvas, di kaos juga bisa, di topi juga bisa. Yang biasa saya lakukan, nanti teman-teman bisa ngeliat di YouTube saya gitu kan, di Anas Sulaiman, dan juga gimana caranya. Nah, ini akan kita kasih, cuma mungkin kalau ongkirnya bayar sendiri kali Kang gitu ya, gitu kan. Ini kita akan kasih gitu, terserah nanti ada berapa orang gitu kan. Pokoknya Kang Latif yang menentukan yang terbaik, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 5 akan saya kasih gitu kan. Karena mungkin rasa bahagianya aja lah gitu, karena saya juga punya ya, belajar dari Kang Latif lah, berbagi itu kayaknya indah gitu kan. Apalagi yang kayak kemarin ada di channel YouTube-nya tentang tangan tors ya. Nah, kayak begitu tuh. Permata, seperti itu kan. Permata. Mungkin, ya, dengan permata itu saya mungkin akan belajar lagi sama teman-teman. Kalau ngelihat mungkin chat gitu kan, teman-teman nggak perlu lagi mungkin ke distro-distro atau tempat-tempat cuci sepatu atau buat cleaning segala macam. Mungkin dengan kreativitas sendiri bisa. Cuma mungkin rada bingungnya, bagus nggak ya? Nah, seperti itu sih. Ya, Kang Latif ya, dan buat teman-teman, kita bisa nih langsung deh ngedengerin nih kiat-kiat gimana caranya buat keluarga, buat kita numbuhin gitu loh. Menumbuhkan, atau ada trik gimana sih biar ide-ide yang terkecil gitu loh, yang ada di keluarga bisa kita kreasikan, kita kreatifkan, bahkan bisa bermanfaat dan menghasilkan uang. Ya, silakan Kang. Yes, thank you. Nah, ini yang terakhir nih, kalau menghasilkan uang rasanya nanti Kang Sule aja lah yang cerita ya. Gimana cara menghasilkan uang. Karena kan entrepreneur di situ. Trainer dan entrepreneur kalau lihat IG-nya Kang Sule kan. Jadi yang terakhir menghasilkan uang itu silahkan. Tapi kalau kan ini juga kita mendadak ya. Kang Sule tiba-tiba, ayo dong share tentang apa. Ya nanti gue bikinin ini deh. Gue bikinin apa namanya, posternya. Oh, posternya tentang itu, oke gitu. Nah, menariknya gini Kang Sule. Pada fitrahnya itu, saya tertarik. Sebenarnya saya tadi nyari buku Yuval Noah Harari, sorry. Yuval Noah Harari. Mungkin di kantor atau di rumah saya di Tangerang ya. Saya lagi di Serang sekarang. Itu ada buku menarik tentang History of Humankind. Dia cerita, simpelnya gini deh. Kalau manusia nih, Kang Sule, terjebak di sebuah pulau terpencil bersama seekor simpanse lah, seekor simpanse. Kira-kira yang akan bertahan hidup lebih lama di pulau itu siapa? Saya pernah survei itu ke orang-orang, wah manusia dong, kemudian dibilang simpanse dong lain sebagainya. Sebenarnya pada dasarnya 50-50 yang bisa bertahan, bisa jadi kera, bisa jadi manusia. Tapi ada satu kekuatan manusia yang sebenarnya itu tidak akan pernah hilang. Dan ini menjadi originnya. Origin itu istilahnya itu benar nature-nya, atau kalau bahasa Kang Sule itu sunatullahnya atau hukum alamnya itu, manusia itu ada satu hal yang bisa mengalahkan seluruh makhluk di muka bumi. Yaitu apa? Salah satunya adalah kemampuan untuk bekerja sama. Dan yang kedua adalah kreativitas. Jadi dua hal itu.
Yuval Noah Harari cerita tentang kenapa manusia bisa mengalahkan hewan-hewan, bisa bertahan sampai sekarang luar biasa hasilnya adalah karena kemampuan bekerja sama dan juga kemampuan untuk bisa meningkatkan kreativitasnya. Dan itu adalah originnya manusia. Nah, menariknya adalah kalau manusia sendiri-sendiri ya bisa jadi 50-50. Tapi kalau manusia di sana ada sekitar 5 orang, mereka bisa bekerja sama, mereka bisa lebih bertahan dan lebih hebat. Saya terinspirasi satu film menarik, Kang Sule. Yang salah satu yang dibikin sequel beberapa film adalah The Rise of Planet Apes. Jadi dibikin tiga trilogi itu. Ketika simpanse diberikan sedikit kecerdasan, kemudian kemampuan untuk mengorganisir kaumnya, akhirnya ternyata bisa mengalahkan manusia. Dan fitrah manusia untuk bekerja sama dan kreativitas yang dimiliki manusia, ini kalau dimanfaatkan akan maksimal. Jadi kalau Kang Sule sendiri, Kang Sule sendiri sangat kreatif, tapi Kang Sule tidak punya kemampuan untuk bisa membina kerjasama, itu percuma. Artinya apa? Kang Sule sebagai Superman, tapi tidak bisa membangun sebagai super team. Mana ada orang sukses yang bisa menjadi Superman? Tidak ada. Sebutkanlah siapa? Bill Gates, pinter, cerdas, kreatif. Tapi kemampuan dia untuk mengajak orang lain, menerima idenya, menerjemahkan ide ke orang lain, dan mengajak dalam sebuah tim, akhirnya membuat hebat. Elon Musk juga sebenarnya juga dibilang brilian banget, oke lah brilian gitu. Tapi juga sejak dulu sekolah sebenarnya bukan orang yang brilian, paling brilian sebenarnya. Tetapi kemampuan dia untuk meyakinkan orang dan bisa menerjemahkan kreativitasnya ke dalam sesuatu yang bisa orang agree gitu ya, dan orang tertarik, itu sebuah hal yang luar biasa. Maka bekal itu. Nah, menariknya Kang Sule, fitrah manusia yang sedemikian hebat, yang kalau Allah itu Tuhan kita udah Maha Kuasa telah memberikan kita anugerah yang luar biasa, kita sebagai makhluk di muka bumi ini makhluk yang sangat luar biasa. Menariknya adalah seringkali pada akhirnya kita menyanyiakan itu. Maka saya senang ketika Kang Sule, oke kita ngobrol tentang keluarga. Mungkin kita fokus dulu tentang keluarga ya, karena sekitar kemarin hari Jumat kemarin saya ngisi tentang kreativitas untuk para kepala dealer di Honda untuk Honda NTB Nusa Tenggara Barat. Saya ceritanya beda lagi tentang kreativitasnya, tentang bagaimana how to act and think and act kreatif dari sisi mengolah bisnis sebagai dia seorang manajer. Tapi kalau kali ini kita bicara tentang keluarga nih Kang Sule, karena Kang Sule sebenarnya juga sama kayak saya, kita keluarga yang baru gitu ya, anak kita masih kecil. Kalau saya lihat di IG TV-nya tuh anaknya juga sering sangat kreatif sekali lah, sering ikut join untuk IG bersama Kang Sule. Nah, menariknya kita punya anugerah anak, kita punya anugerah Kang Sule dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita. Nah, menariknya adalah ketika ini sebuah riset nih, saya bicara riset. Riset itu ternyata ketika masih balita, origin kecerdasan anak itu, originalitas untuk dia menciptakan suatu kreasi itu masih bertahan 90%. Dan menariknya adalah 7 tahun, ketika dia 7 sampai 10 tahun, itu turun jadi 20%. Dan ketika dewasa, ini menarik, sisa 2%. Originalitas untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan itu ternyata, karena selama ini kita hidup tuh akhirnya menerima apa yang adanya saja. Akhirnya konsisten untuk menerima apa ada saja, padahal kita setiap hari itu diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, itu yang mestinya sejak kecil kita jaga originalitas itu. Di dalam keluarga deh misalnya, ini kita pertama paling simple, rasa penasaran anak tuh kadang mati sama kita. Ini sadar nggak sadar. Bener. Misalkan gini ya, Kang Sule misalkan, Kang Sule nih belikan sebuah mainan, sepeda roda 3. Begitu Kang Sule berikan sepeda roda 3 atau mobil-mobilan gitu ya, atau apapun, lihat deh, begitu diberikan sepeda nih, begitu di sepeda itu dibelikan, anak tua seneng. Tapi kemudian oleh anaknya Kang Sule, sepeda itu bukannya dinaikin lalu digoes, ternyata sepeda itu ditebalikin tuh sama anak Kang Sule, lalu sama Kang Sule, apa yang bisa dilakukan orang tua biasanya? Biasanya kita nggak kosong aja, Mbak, dia dibalikin aja sama kita. Nah, bukan begitu cara pakai sepeda. Pakai sepeda ini begini gitu.
Betul, betul. Saya ya itu akhirnya apa? Oh begitu ya. Kita terlalu banyak ngatur anak kecil padahal bayangkan imajinasi dia seperti apa. Eh, saya menguji coba karena saya suka baca. Saya punya anak tuh cukup lama. Setelah menikah tuh 5 tahun baru punya anak. Kemudian saya coba belajar segala parenting segala macam. Akhirnya saya mencoba untuk merumuskan dan saya mencoba ketika saya beli sebuah mainan apapun, saya akan berikan mainan itu pada anak saya. Dan hebatnya adalah anak kecil ya. Ini originnya setiap anak gitu. Kalau kita perhatikan, dia bisa menjadikan mainan itu berbagai jenis mainan akhirnya. Contoh dari covernya, cover kan bisa ada plastiknya. Plastiknya bisa jadikan beberapa mainan oleh dia. Biarkan Betul, betul. saja. Plastik itu mau jadikan apa? Sama dia jadikan uang-uangan, sama dia dijadikan sebagai macam-macam. Itu saya biarkan aja dia mainkan itu. Habis itu dia mainkan covernya, penutup kardusnya. Kardusnya itu bisa jadi apa? Dia tiba-tiba dia disobek. Kalau kita jangan disobek gitu kan, biarkan saja. Ya, akhirnya dia disobek, sama dia dijadikan apa? Kita tanya, what do you make, Tama? Misalnya, apa yang kamu buat? Kamu bikin apa gitu? Akhirnya dia bilang, this is a bridge gitu. Ini adalah jembatan dia bilang. Oh ternyata dalam benak dia bikin jembatan. Mm-mm. Iya, oke. Dia jadikan buku, habis itu hanya dari sisi cover, karton, plastik. Nah seringkali kita nggak sabar gitu. Cepet dong pakai mainan yang gua kasih gitu. Habis itu mainannya mobil-mobilannya sama anak kecil kan biasa dia dibalikin gitu ya, diapakan. Biarkan saja. Kita tanya sama dia, lagi ngapain gitu ya dengan mainan itu. Itu jawabannya luar biasa. Dia bikin ini macem-macem tuh. Saya kadang sampai terkesima dengan anak kecil ya. Sepeda roda 3 dibalikin sama dia, kemudian dia dijadikan setir. I'm driving, I like ayah. Gitu. Saya nyetir gitu. Saya di mobil gitu. Habis itu dia jadi apa? I'm at airplane like a pilot gitu. Dia sebagai jadi seringkali ternyata ketika kita biarkan kreativitas itu jalan banyak sekali. Jadi pertama adalah jangan dimatikan origin ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa terkait dengan kemampuan anak untuk bisa menggali segala sesuatu. Nah, harus kompak. Yang kedua adalah karena kita kerjasama, kompak tuh antara keluarga, antara ibu dan ayah gitu. Saya bilang sama istri saya alhamdulillah juga cukup kita punya satu visi yang sama gitu. Kita tidak terlalu banyak ngatur untuk mainan segala macam. Itu akan keluar sendiri. Satu mainan tuh bahkan kita tidak jarang berikan mainan yang mahal-mahal. Karena kalau anak kecil tuh semahal apapun mainan pasti akan hancur lah. Kira-kira begitu ya. Itu sama lah. Jadi mainan bahkan seringkali kita nggak kalau anak kecil kita nggak beri. Saya pernah dua bulan tidak berikan mainan sama sekali. Mainan lama mungkin dia udah bosen. Ternyata apa yang terjadi? Semua alat itu bisa jadikan mainan. Kita ada online, kita beli panci gitu ya, sama dia panci itu dijadikan macam-macam tuh. Biarkan saja gitu. Apapun itu. Nah itu kekuatan itu. Oke. Masih terputus ya. Oke. Nah, Pak Abdul Latif. Kita lagi. Nah. Ya, ada putus-putus kadang, nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Siap. Jadi itu, kita jaga kreativitasnya. Kalau bahkan ya, ini saya khawatir kita sendiri yang mematikannya. Bahkan selain kita tidak mematikan kreativitas mereka, kita pancing. Pancing caranya apa? Kalau misalnya kita berkendara, kita jalan dengan anak kita, ajak ngobrol. Kita tanya, where are we going gitu, kita mau kemana, kita ke sana dong, what do you want to do there gitu, apa yang kamu melakukan di sana, itu ajak ngobrol, saya mau ini, biarkan saja dia berkreasi, saya mau gini, pada akhirnya kan mungkin tidak semua dia lakukan, tetapi dia punya gambaran imajinasi di sana mau ngapain. Kira-kira itu selama itu masih hal, biasa kita sana ngizin aja gitu, kita nggak sabar untuk bisa mengkat kreativitas mereka pada satu sisi, sehingga
otak manusia itu diberikan kemampuan untuk bisa membangun labirin-labirin. Labirin. Oke. Putus-putus ya. Oke, buat teman-teman sabar ya, yang mungkin jaringan malam minggu ini ya. Pas di labirin. Oke. Ya, ini cukup menarik ya dari Kang Latif. Ternyata tadi beliau bilang adalah origin. Ya, ini origin nih. Ya, jadi origin ini memang sangat pernah saya belajar ya tentang origin ini. Itu adalah pengetahuan yang pertama kali akan diserap sama seorang anak itu memang akan 90% gitu ya. Gimana caranya biar kita dengan kreativitas tersebut kita bisa benar-benar maksimal. Betul, kalau kata Kang Latif itu memang nggak boleh kita membiarkan anak itu misalnya melakukan sesuatu kita larang. Cuman kita akan tanya banget nih sama Kang Latif. Nah, sudah masuk lagi. Iya, sorry sinyal. Saya kalau di Serang ini agak sinyal sering putus ya. Kalau di rumah saya di Tangerang lebih aman sinyal. Lebih aman ya, nggak apa-apa Kang. Gitu. Iya. Tadi menarik kan? Saya lanjut ya Kak Sule. Oke, saya lanjut. Nah, pertama jangan kita matikan kreativitas anak kita. Jangan kita matikan. Yang kedua adalah selain kita jangan dimatikan, kita pupuk. Istilahnya tuh pertama adalah kita hilangkan gulma-gulma atau tanaman pengganggu yang ada sekitarnya. Termasuk tanaman pengganggu itu kita termasuk atau istri kita kalau dia tidak sepakat sama kita, atau nenek atau kakeknya kan biasa mereka kayak nenek kakek itu kan biasanya udah pengen mengarahkan saja. Ya kita sepakati sejak awal untuk bareng-bareng membangun kesepakatan bersama di cara bangunnya seperti ini. Yang kedua adalah kita rangsang terus. Rangsang itu apa? Kita ajak ngobrol, kita tanya. Kalau dia lagi ngapain, kita tanya, what are you doing? Why you do that? Gitu ya. Ngapain gitu. Saya selalu bertanya kenapa kepada anak saya. Kenapa? Why? Kalau misalkan dia misalkan sesuatu saat dia misalkan numpahin air gitu dengan atau ada madu sama dia di apa namanya tuangin ke lantai sampai semuanya. Pertanyaan kita larang atau enggak? Saya tidak langsung larang. Kita tanya, why do that? Gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Kita tanya why. Sehingga dia, oh saya mau bikin ini gitu. Kenapa pakai madu? Dia akan jawab yang lain. Jadi kita berikan alternatif. Coba kalau pakai madu sticky itu kita itu lengket gitu. Try sticky, suruh nyobain gitu. Jadi sehingga kita tidak melarang tapi mengarahkan. Itu ya yang saya sepakat sama istri saya sama itu. Seragamnya Kang Latif ya yang pada bikin jus itu ya. Dari buah mangga, buah itu ya. Gitu ya. Iya. Dan itu repot Kang. Misalnya gini, memang kan kayak tadi tuh saya juga pernah belajar ya waktu di perusahaan sebelumnya tentang neuron language juga gitu kan, di break yang tadi juga itu memang nyimpen 90. Cuman untuk numbuhin pas dewasanya ini gimana tuh Kang? Nah, kayak udah umur kayak kita kan gitu kan, apakah aktivitas tadi itu akan tumbuh atau hilang aja gitu loh? Atau memang efeknya kemana-mana itu tuh kita 90 itu? Yes, saya setuju. Pada akhirnya kan anak saya baru 4 tahun kan, tapi saya lihat perkembangannya sudah cukup signifikan. Tetapi saya nggak tahu dia nanti seperti apa sudah dewasa. Tetapi saya yakin begini Kang Sule, ketika kita jaga terus rasa penasaran dia, rasa dia untuk bereksperimen, kita jagain nilai. Nah, ini nilai ini yang selalu saya jaga. Nilai itu adalah apa? Kreativitas dia jangan sampai mengganggu orang lain. Kreativitas dia jangan sampai merugikan orang lain. Kayak tadi, hal-hal itu kita bertahan kreativitas itu. Bahkan saya sama istri saya akhirnya mencoba untuk melihat, oh ternyata kreativitas dia itu pada akhirnya itu membuat satu apa ya? Kalau kita bilang tuh satu
kehikmahan sendiri. Kehikmahan sendiri itu apa? Dari sekian banyak yang dia ketahui, kemudian dia bilang dia ngambil satu hipotesis. Ini kalau ibarat kita tuh hipotesis dia coba ditesiskan ke kita. Ayah, kenapa nggak begini gitu? Dia selalu bilang gini. Akhirnya kita oh iya ya. Akhirnya dia memunculkan satu ide yang kita terbantu sama dia. Gitu. Nah itu hipotesis Kang. Jadi biarkan dia berkreativitas. Lama-kelamaan setelah dia dewasa, mungkin ya di sekolah itu bisa jadi dia diarahkan sama guru. Ya nggak apa-apa, itu sama itu bagus. Tetapi kita akan diskusi lagi di rumah. Belajar apa di sekolah dan di sekolah. Kita ajak ngobrol terus. Dan dia akan bercerita. Itu pengalaman saya begitu. Misalkan dia habis main kemana gitu ya. Saya misalkan habis pulang kantor, saya nanya dia interogasi ya, di rumah ngapain aja. Dia cerita tuh di rumah gini itu, dan daya ingatnya tuh luar biasa pada akhirnya. Pernah suatu saat ya, ini kita misalkan nih, yang juga menurut saya seringkali tadi, misalkan gini, beri satu pengalaman yang baru. Kalau saya bilang gitu, pengalaman baru itu apa? Saya misalkan main ke McD. McD itu kita nggak pindah-pindah gitu. McD pindah-pindah. Saya sengaja McD pindah-pindah. Kenapa? Saya ingin dia menangkap pola. Menangkap pola itu apa? Dengan McD yang berbeda-beda tempatnya, dia hafal nggak tempatnya. Jadi semua yang kita lakukan itu ada dasarnya. Oh ternyata misalkan, makanya waktu kalau lihat di Instagram saya, misalkan what letter is it? M for McD, dia bilang gitu. Terus dia ngambil 3M. McD Talaga Bestari, McD Serang, McD ini. Terus dia bisa begitu gitu. Dia ketika datang ke McD yang berbeda, dia akan bilang, masuknya dari situ, drive-thru gitu ya. Kita misalkan, drive-thru gitu, kita pesen. Dan dia penasaran, ada apa yang, itu dari mana suaranya? Kalau kita kan mungkin nggak sabar gitu kan, anak kita, soalnya di dalam gitu. Bisa-bisa kan kita bilang gitu ya, siapa yang ngomong? Who's talking gitu? Siapa yang ngomong? Yang ngomong mbaknya di mana gitu? Sila tunjukin sampai ketika saya bayar tuh agak lama sih memang mengganggu orang lain di belakang, tapi saya pangku tuh mbaknya tuh. Apa yang di kepalanya? Kan ada ini dijelaskan. Terus akhirnya dia masih ada, kalau ada masih rasa penasaran di dia, saya berhenti, kemudian kita parkir, dia ngajak saya atau saya ajak dia. Itu kalau lihat di Instagram saya, lihat saya turun di McD, kemudian memeriksa sound system. McD itu di mana keluarnya. Dia minta dijelaskan tuh, dan saya jelaskan tuh. Jadi kesabaran orang tua kadang untuk mendidik sampai ke level itu, mungkin saya nggak tahu ya, sampai kapan saya bisa konsisten begitu. Dan saya kadang diingatkan, kadang juga kita nggak sabar, istri saya mengingatkan, istri saya yang ngajak gitu. Itu begitu dijelaskan akhirnya, dan memang sih butuh effort pada akhirnya, tetapi itu akan membangun dia berpikir begitu dia puas, dia nggak bertanya lagi, tapi sudah bisa mengkonstruk. Begitu ada sesuatu yang salah, misalkan kok orang itu begitu gitu, ya hal-hal gitu. Nah itu yang kalau anak penasaran, selama itu kita tidak melanggar norma, selama itu tidak membahayakan, selama itu memang hal-hal yang bisa membuat dia terpuaskan secara logik dia, kita sebagai orang tua support, toh nggak butuh biaya apa-apa selain waktu. Selain waktu. Gerbang parkir misalkan. Kok bisa terbuka sendiri? Dari mana itu? Nanya terus tuh. Ya itu automatic machine, segala macam kita jelaskan. Nggak puas. Akhirnya dia bilang, Tama want to go there. Tama mau pergi ke sana. Iya, dia bilang. Mau ngelihat gerbangnya langsung gitu. Kita orang tua anterin. Itu hal-hal itu. Jadi ciptakan pengalaman baru. Saya terus terang sering ke mall. Sejak sebelum pandemi ya. Kalau setelah pandemi saya sama sekali enggak. Sejak anak saya masih umur sekitar 6 bulan. Di bawah 1 tahun lah. Ngapain? Hampir setiap minggu saya ke mall. Atau minimal 2 minggu sekali. Ngapain? 1, ke perpustakaan. Gramedia. Toko buku. Ngapain toko buku? Toh dia belum bisa baca. Saya keliling-keliling di sana. Taruh buku di pangkuannya dia yang banyak gitu ya. Supaya dia ketawa-tawa kita bacain. Dia belum ngerti.
tetapi alam bawah sadar dia meresap semua tuh. Ketika di tempat tidur, sampai sekarang di tempat tidur, di meja makan, di ruang TV, semua pasti ada buku. Berantakan, yes. Cuman apa? Supaya dia selama hidupnya itu ngeliat, oh ada buku, sesekali kita bacakan. Sehingga sedikit demi sedikit. Ini saya belajar ada namanya teori inoculation theory. Inoculation theory itu apa? Teori pembibitan. Teori pembibitan itu kita semai sejak awal. Gitu. Sejak awal kita semai. Ya kalau kita muslim murotal, dengarkan saja murotal gitu. Murotal nyetir kita sambil sepasang murotal misalkan Al-Qur'an gitu ya. Itu mau nggak mau saya juga nggak sadar kok dia bisa hafal Al-Fatihah, bisa hafal An-Nas, Al-Falaq walaupun secara makro atau apa dia saya nggak pernah ngajarkan itu. Tetapi inoculation itu secara simple di ini terekam semua tuh. Salawat gitu ya. Saya nggak pernah mengajarkan itu. Tetapi secara langsung ya, diajarkan, dipaksa gitu, itu tidak memaksa itu. Tetapi secara sadar dia akan automatically, originnya dia akan meresap semuanya. Saya pernah melihat satu kisah nyata di YouTube tentang orang-orang yang dibesarkan oleh binatang, Kang Sule. Ada yang dibesarkan oleh simpanse seperti Tarzan, ada yang dibesarkan oleh serigala gitu ya. Itu kisah nyata di luar negeri banyak. Anak-anak yang orang tuanya pemabuk, anaknya sehingga terlantar, dibesarkan bersama kawanan anjing, dan itu dia benar-benar seperti anjing gitu. Mohon maaf ya, perilakunya nggak bisa ngomong, dia jalan dengan tangan dan kaki seperti anjing, menyalak. Artinya apa? Manusia itu menyerap dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Nah di sekolah juga sama gitu. Di sekolah juga sama. Ya saya banyak ada buku misalkan terkait dengan revolution learning, kemudian quantum learning yang dulu kita sejak SMA kita baca itu ya, di The Porter itu sering kita saya suka baca sih waktu itu kan, jaga perpustakaan saya dulu kan itu ternyata sampai sekarang sangat efektif Kang Sule. Jadi kira-kira itu tuh ya menurut saya, pertama jangan kita matikan kreativitas mereka, kita tumbuhkan pengalaman-pengalaman baru sehingga otaknya itu berkembang terus gitu. Dan tidak mesti harus mahal, Kang. Maksudnya apa? Banyak anak kecil ini banyak kertas nih. Printer anak saya kan baru disunat gitu ya. Kamis kemarin, jadi masih belum bisa jalan-jalan itu kertas gitu ya. Saya kasih kertas kosong ayah take scissor for me gitu, gunting gimana, biarin aja. Terus kita tanya, what do you make gitu ya, bikin ini, dia cerita tuh. Jadi sejak tadi jam 5 sore itu ya, saya sudah ada 3 permainan dengan 3 permainan tanpa alat. Tanpa alat itu maksudnya tanpa beli yang baru gitu ya. Apa misalnya dia lagi kan bosen tuh main handphone gitu ya. Lalu kita arahkan, daripada main handphone, ayah punya satu permainan yang lebih hebat daripada handphone. Lebih menarik. Apa itu ayah itu? What is it ayah? Ini kita main apa? Main jendela kita tutup kan jam 5:30 ya, 5:30 tuh udah mulai gelap ya. Tutup jendela, tutup kamar, matikan lampu, pakai senter. Kita main apa? Main bayangan. Yes, gitu ya. Terus sama dia, ayah ambil handphone yang lain gitu. Ambil handphone yang lain. Ambil handphone mama gitu ya. Jadi kita bikin dua handphone dari 2 cahaya sinar yang berbeda kan, akhirnya ada dua sumber cahaya sehingga bayangannya kan dia bikin sendiri tuh. Karena dia tahu kerja bayangan. Nah, tahu kerja bayangan dari mana? Waktu ke musola dia nanya, ada yang ngikutin tamam tuh apa gitu? Itu shadow gitu, itu bayangan. Apa itu bayangan? Saya jelaskan. Sampai dia ngejar-ngejar bayangan. Bisa nggak saya dapat bayangan? Itu kita jelaskan tuh bayangan datang dari mana, kita praktekkan. Sehingga dia ngerti, oh datang cahaya itu begitu gitu. Jadi hal-hal itu Kang Sule. Jadi pengalaman yang baru itu tidak mesti tidak mesti harus dengan dengan alat atau sesuatu yang mahal. Kira-kira itu Kang Sule. Iya. Ya itu cukup menarik ya. Kalau tadi kita memang sama anak-anak gitu kan, apalagi berkumpul sama keluarga, menumbuhkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Khairul Roja ya. Nih sahabat kita nih, Khairul Roja. Dia kata dia ngantuk. Dia pengen doorpet tuh. Ini pengantin baru ini. Kata dia saya ngantuk banget gitu kan. Tapi karena saya juga baru main di live Instagram nih, ini kita baca nih nggak ketemu nih ya.
eh, apa pertanyaannya dia gitu kan, biarin aja ntar dia nanya lagi gitu kan, pengantin baru masa jam segini tidur gitu kan. Iya, Ya, iya. ya sambil saya ngecek-ngecek ya itu ini Kang Khairul Roja nih ya. Kayak tadi Kang, kita udah paham nih tentang tentang apa namanya tadi masa pertumbuhan tuh anak. Terus kita juga udah paham dengan visi dan misi kita, udah kita gabung. Nah, untuk menumbuhkan kreativitas, kalau tadi kata Kang Latif, itu adalah kalau kita adalah seorang Superman, percuma kalau nggak ada super team. Nah, kita udah ngeliat nih, anak kita seperti itu. Pertumbuhannya mungkin yang masih punya anak-anak kecil, umur 4 tahun, 3 tahun gitu kan. Atau yang sudah dewasa, nah mungkin bisa kan. Bisa seperti apa gitu loh Kang. Pas anak ini seperti ini, kita maunya seperti ini, orang tua gitu. Ini bisa kita jadikan satu tim. Biasanya agak lebih sulit gitu kan biasanya nih mungkin ya ada satu keluarga bapaknya pengennya seperti ini ibu apa istrinya gitu kan mamanya beda anaknya beda akhirnya nggak jadi satu tim kan padahal dia punya kayak tadi kekuatannya Superman semua nih. Nah gimana caranya ini tiga orang ini atau satu keluarga ini jadi satu tim kan gitu loh. Silakan Kang. Nih, kalau dari Kang Iya. Latif kan pasti punya triknya. Gimana gitu loh. Terutama mungkin kayak ini gambaran dari saya. Saya senang anak saya itu kan pasti demen sama warna-warna kan ya. Gitu. Kalau misalnya warna-warna itu kayak saya beli krayon, itu nggak pernah namanya selesai. Apa? Sorry, nggak pernah namanya utuh. Saya belikan namanya serutan, diserut aja tiap hari serut sampai habis gambarnya enggak kalau satunya ntar gambar semuanya full akhirnya saya pesan dapat kerjaan ngecat dia ngambil cat semuanya dicetin kayak tadi kakak gitu kan di Instagram saya juga ada di YouTube juga saya ada gitu kan cuman ada nggak nyambung nih misalnya gitu kan kayak istri kalau istri kan aduh pakainya kotor rumah kotor wow. Nah untuk menghindari seperti itu loh gitu kan ya wajar kita aduh baju baru itu kurang lebih ada beberapa baju kena cat semua Kang gitu kan nah maksudnya gimana nyatuin visi itu kita semua yang ada satu rumah benar-benar jadi satu tim untuk menciptakan Superman gitu gimana Kang. Yes. Ya, ini yang paling challenging adalah kita sebagai pendidik harus sepakat dulu. Maka saya sejak awal sama istri saya kita sering berunding. Maka sebelum tidur kita ngobrol. Kita ngobrol Salman Nah, gimana kalau pulang kerja, Salman gimana? Ini dia bikin gini gini gini. Terus dia jelaskan tuh. Kemudian kalau tidak sepakat saat itu, kita bikin kesepakatan. Artinya kita biarkan saja selama itu nggak mengganggu tapi harus sadarkan juga anaknya dalam artian anak tuh kan gini otaknya kan belum bersambungan dia punya keinginan apa tetapi mau nggak mau kita harus langsung pola pikir dia misalkan hmm, dia ngecat di baju ditanya kenapa ngecat di baju mungkin dia belum bisa jawab aku pengennya begitu gitu kan biasa gitu kan pokoknya begitu-gitu aja gitu ya nah di baju ini kalau misalkan dipakai itu jadi kotor loh nggak bisa hilang misalkan gitu itu diajak ngobrol begitu bang nggak bisa sekali yes nggak bisa sekali tapi lama kelamaan dia akan mengerti setiap kali berbuat apa yang salah kita jangan larang tapi kita tanya kita diskusi supaya yang lebih baik adalah seperti itu tidak mudah butuh effort berkali-kali tetapi kalau itu dibuktikan itu hasilnya dia akan sangat mengerti bahwasanya yang dilakukan itu akan ada yang lebih efektif ketimbang dia ngecat baju misalkan carikan apa ini dialihkan tadi yang saya bilang
didik dengan cara begini gitu. Anak tuh sangat kritis. Ini satu contoh ya. Anak saya tuh diajarkan nyanyi ada kodok tekoek tekoek sama neneknya, sama istrinya, sama istri saya ada kodok tekotek tekotek. Anak saya nanya, yang benar tekoek atau tekotek? Gimana lu? Dia bilang, mamanya maksa. Tekotek yang benar gitu. Nenek saya tekoek gitu. Itu dia protes gitu. Yang mana yang benar gitu. Nah suatu saat ada nenek sama kakeknya dipertemukan sama dia gitu. Dipertemukan pada akhirnya. Mamanya ditarik, nenek ditarik, didudukin bareng. Nek, tekotek atau tekoek? Mau tekotek atau tekoek gitu. Nah itu karena apa? Karena kita selalu ajak dia ngobrol, itu akhirnya tumbuh sendiri kemampuan dia untuk mengkonstruk sesuatu. Jadi apapun itu ya, orang tua tuh kalau misalkan dia main apa, jangan dibiarkan aja, oh tenang nih, anak gue lagi main, gue main gadget gitu ya. Sesekali kita tanya, Saman ngapain? Gitu ya. Terus itu akan merangsang dia untuk berpikir dia ngapain, mau buat apa, abis ini mau ngapain. Itu dengan sendiri dia akan berpikir. Nah itu kita merangsang itu sehingga tumbuh labirin baru dalam otaknya. Oke, Kang, luar biasa ya Kang. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih ya. Kayak tadi Kang Roja gitu ya. Dia bilang katanya untuk menumbuhkan kreativitas itu butuh modal nggak sih? Gitu. Dan modalnya misalnya rupiah berapa modalnya? Itu ya. Kira-kira ada modal ya Kang? Modalnya itu, harganya itu tidak terbeli. Biasa. Yang tidak terbeli itu waktu. Investasi waktu. Ya. Oke. Oke. Berarti ini Roger. Ya. Betul. Perhatian. Berarti manifestasi yang harus kita itu adalah waktu ya. Nah, itu dari Kang Khairul Roja tuh ya. Tapi habis ini jangan tidur dulu lah, gitu kan. Iya, ini Kang Roja nih pengantin baru dia nih. Pengantin baru luar biasa dia. Berarti ntar dia kayak kan dia yang punya bandara kan, yang punya Garuda gitu loh ya. Luar biasa dia. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Respial Mahsa. Begitu ya. Oke. Itu katanya bagaimana mensiasati bermain anak-anak ya, bermain anak tapi keduanya suka usil hingga membuat adiknya nangis. Ini sama ini. Gitu. Ini jadi ada lucu ini. Kalau saya kan ada dua ya. Yang pertama itu nginjak 4 tahun gitu, yang kedua itu 2 tahun 2 bulan. Ya kalau nggak salah tuh ya. Nah, jadi kalau adanya ngambil, kakaknya ikut ngambil. Ngambil ini ikut ngambil. Pokoknya apa yang dipegang sama adiknya itu ngambil. Timbulnya pasti marah. Kayaknya kayak begini juga nih, kayak Teh Respial Mahsa tuh ya. Jadi adiknya nangis mulu. Jadi buat incarannya aja gitu kan. Sampai satu ketika
sekarang gitu kan, anaknya itu kita suka ngediemin Kang. Jadi kalau misalnya nih, yang pertama tuh si Kalisa gitu, dia megang misal handphone, kakaknya ngambil, hop, gitu kan. Terus kalau megang apa pulpen, dia ambil, pegang ini dia ambil, habis diambil tinggalin. Nah sekarang itu responnya saat kakaknya mau ngambil itu langsung dilempar Kang, dar, sebelum dia disakitin. Nah itu kayak mungkin kayak tadi ya, timbulnya seperti itu. Nah ini kalau kata si apa si Teh Respial Masa itu sampai buat usil nih, gimana biar ada kayak nangis gitu kan, gimana tuh Kang untuk mensiasatinya biar anak-anak ini kagak pada berantem lah pasti ya gitu. Ya, kalau berantem saya origin saya juga dulu sering berantem sama kakak saya gitu ya. Usil saya juga usil gitu ya. Dan pengalaman gini, saya anak saya baru satu, jadi saya belum punya pengalaman punya anak dua. Tetapi sering kali ini ya itu ada ponakan saya, kakaknya apa tetehnya Salman sama tuh suka jahil juga. Tetapi satu hal yang akhirnya kita sadari adalah kalau anak kecil itu kan mencari kesenangan. Bagi dia adalah yang dia inginkan adalah kepuasan dan kesenangan. Kalau begitu dia ngusilin anak itu adalah sesuatu yang apa namanya yang menyenangkan bagi dia dan dianggap itu adalah menyenangkan yang terus berulang sama seperti ekstase. Ekstase itu maksudnya dia mendapatkan kesenangan yang luar biasa dari melakukan itu, maka dia akan mengulangi lagi. Kalau tidak ada yang mengajak dia diskusi atau menyadarkan dia bahwa yang dilakukan itu adalah merugikan orang lain. Maka tadi ketika jadi mau nggak mau tuh ketika dia melakukan itu, ini pernah juga kejadian. Anak saya juga sering ngejailin kakeknya atau sering saling menjailkan ke sepupunya segala macam itu biasa. Tapi habis itu biasanya begitu saya melihat sesuatu itu, misalkan dia banting sesuatu gitu ya, kita tanya why you do that gitu ya, kenapa lakukan itu? Kita nggak ngelarang. Iya. Kita tanya gitu. Dia gini. Ini jaringan. Mau nggak mau dia akan berpikir. Bahkan kalau dia akan berpikir, iya kenapa? Biasanya jawabannya TTA juga begitu gitu ya. TTA juga begitu. Kita tanya lagi tuh. Kalau saya akan tanya lagi. It is good or no? Jadi akan merangsang dia untuk berpikir. It is good or no? Nah, itu pertanyaan itu dia mau nggak mau akan ini. Kalau misalkan dia kabur gitu ya, saya suka kejar, saya tangkap gitu, saya bercanda gitu ya. It is good or no? Sampai kita dapat jawaban. Misalkan dia nggak mau jawab gitu ya, kita tanya dia, why don't answer me gitu ya? Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan? Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan ayah gitu? Nanti lain kali kalau ayah nggak dijawab, nanti juga kalau Tamam nanya ke ayah nggak mau jawab gitu, bercandain gitu. Oh no ayah gitu ya. Itu akan begitu tuh. Jadi dia harus tahu konsekuensi. Penting bagi anak tahu konsekuensi kan. Bagi saya ya, tahu konsekuensi. Karena kalau tidak disadarkan, nanti sampai besar, kalau gue melakukan itu gue suka, nggak apa-apa gue lakukan. Orang lain terserah benar atau enggak. Nilai-nilai itu yang harus ditanamkan. Anak saya kemarin disunat, tidak nangis, bukan dihipnosis. Tetapi dari dulu kita ajarkan disuntik itu paling sakit gitu ya. Sakit seperti apa kita cubit gitu. Sakit atau no gitu. Terus kita tanamkan itu Kang. Diskusi kasih pengalaman. Jadi diskusi kasih pengalaman, kasih sadar sampai dia berpikir menemukan satu konstruk sendiri. Nah itu cara saya menanamkan nilai begitu. Dia buang sampah sembarangan. Kita tanya kenapa kamu buang sampah di situ gitu. Jawabannya biasanya asal gitu atau kabur gitu. Kita tanya kenapa? This good or no gitu. Kita harus itu cara menanamkan nilai gitu. Nah, cara gimana? Yuk sini kita kasih contoh tuh. Kasih contoh. Yuk bareng-bareng kita pungut bareng tuh. Kita buang ke tong sampah. Itu begitu sehingga mau nggak mau tuh akan terbangun. Nah, itu begitu. Bahkan kalau bisa kesepakatan kita itu ya tadi anaknya pun sepupu saya misalkan tadi sepupunya Salman kita tegur juga gitu. Teara kenapa begitu? Dia pasti akan karena dia udah lebih dewasa, karena dia udah kelas 1 gitu ya. Dia pasti jawabannya lebih lengkap. Kita kejar lagi tuh. Itu bagus nggak?
Iya, iya. Ibu guru ngajarin itu nggak? Ngelarang nggak? Kita Tapi nggak ngelarang, kita ngajak dia diskusi. nah, kalau udah nemu seperti itu gitu Kang, kita pengen numbuhin kreatifnya lagi gitu loh. Kan dalam arti mungkin itu masa, mungkin kalau anak-anak yang tadi ya, masa lagi Ya, pencarian, pengen tahunya besar gitu loh. Tapi kalau misalnya sudah ketemu nih, udah klik, gimana caranya Kang? Contoh mungkin kayak tadi kardus lah, kan banyak tuh sekarang kardus yang bisa dikreativitas gitu kan. Termasuk saya juga, saya ngelihat gitu kan, anak saya demam banget gitu kan, apalagi habis pindahan rumah, kardus berserakan, saya ketemu tuh klik gitu ya, ini salah satu contohnya gitu kan. Ini anak demen banget deh, setiap ketemu yang lurus-lurus pasti disobekin semua. Yang kakaknya suka ngesobekin gitu kan, yang ada yang ngebongkarin. Nah, gimana caranya dua makhluk ini gitu kan, kita jadiin satu kreativitas gitu loh. Ya begitu Kang. Walaupun nanti yes. ujung-ujungnya itu dihancurin lagi. Akhirnya kan waktu itu saya buat itu tuh, buat kayak apa namanya robot-robotan gitu kan, atau rumah-rumahan gitu. Udah kita buat yuk gitu kan, rumah gitu kan, seperti ini daripada oke dia senang bahagia gitu kan, ada tempat mobilannya, ya ini tempat tidurnya buat perempuan, seperti buat akhirnya begitu kan. Tapi habis itu dihancurin lagi kan, saya buat lagi gitu, hancurin. Nah, untuk numbuhin seperti yang seperti itu tuh gimana Kang gitu loh. Yes, nih, ini menarik ini. Kalau bisa dikolaborasikan gitu ya, kalau Kang Sule punya satu konsep begitu, menurut saya dikolaborasikan. Kolaborasikan gitu, kita bagi-bagi tugas. Ini Nah, pernah saya praktekkan ke Salman sama Tiara gitu. Jadi kita bagi tugas. Kita sebagai orang tua kita kasih wasit gitu ya. Oke, ini ya, arah ini gitu ya. Walaupun pada akhirnya dia ngeliat itu lebih bagus, dia bisa lebih akan tertarik gitu ya. Gitu tanya lagi tuh. Saya suka ngajak diskusi. Why gitu ya? It's good or no gitu ya. Apa yang lebih better dari itu gitu. Itu kan akan begitu sehingga dia sebelum gua melakukan sesuatu nih, gua akan menimbang nilai dulu gitu ya. Tetapi bagi dua, bahkan saya seringnya seneng lomba. Sampai sekarang Salman sama saya lomba tuh, apapun. Oke, Ara sama Salman lomba ya gitu, gitu ya. Nanti yang paling bagus kita kasih hadiah gitu. Pada akhirnya dua-duanya kita kasih hadiah yang sama gitu, seri gitu, kayak gitu-gitu ya. Itu bisa begitu gitu. Bahkan kalau misalkan benar-benar itu kita kasih itu, jadi kompetisi itu bisa ditumbuhkan dari dua hal itu gitu. Jadi pertama adalah kita bagi dia tugas, kita kasih kompetisi gitu. Nah kompetisi itu selama itu nanti kompetisinya yang sehat ya, itu akan terbangun kompetisi itu gitu. Pada akhirnya akan begitu. Gitu. itu setelah menemukan ide berarti ya. Udah kita ketemu ide, jadi buat kompetisi ya, buat kita lomba, itu betul-betul. Nah, itu salah satu nih Kang. Saya ambil lukisan yang di apa? Yang saya buat DP juga di WhatsApp. Kemarin juga saya itu, sebentar ya. Yes. Ini Kang Nah, Sule ini teman-teman ini dia seniman ya, dia seniman. Seniman kaligrafi, seniman lukis. seniman enggak Kang, cuman jujur aja saya demen aja gitu kan, nemu apa namanya coret-coret seperti itu. Walaupun sebenarnya saya pengen penulis gitu kayak Kang Latif gitu kan, gitu. Tapi jatuhnya malah ke tukang cat, berarti SEO saya dicat gitu kan, gitu. Iya, siap chat. Ini ya, Oke. uh, ini adalah karya anak saya pertama kali tanpa saya ganggu, gitu. Dan saya bilang Oke. ke istri saya, gitu, jangan pernah dicoret-coretin lagi atau di daur ulang gitu kan, atau kita tiban, ini kan emang bisa ya kita tiban lagi, kita tutup biar dia tahu gitu loh, sampai mungkin tua. Ini tanggal berapa saya tulis di belakangnya ya, tanggal 25 bulan 7 2020 ya, masih hangat kemarin kan, lagi kayak begitu kan. Nah ini seperti ini. Nah kemarin tuh akhirnya juga istri bilang, ini kamu udah bisa buat chat gitu kan, udah chat sepatu orang digangguin gitu kan, dicetin topi segala macam, gimana nih hasilnya gitu kan. Nah saya berpikir lagi tuh kan, anak saya demen begini, akhirnya saya kasih lagi
satu kanvas ke dia gitu kan. Kalau di YouTube tuh ada dia sendiri gitu. Akhirnya saya buat lagi yang agak lebih baik lagi dari dia. Ini abstrak banget hasilnya. Nah, ini mungkin sebelumnya itu bisa lihat ya. Contoh teman-teman itu ada di YouTube saya. Ini hasilnya nggak kayak begini. Gitu. Benar-benar hancur sama dia. Dan ini 3 kali saya rubah lagi. Gitu kan. Jadi pertama udah acak. Udah kelihatan bagus nih. Diacak lagi. Saya bagusin lagi. Diacak lagi. Ini yang ketiga kali ini, Kang. Gitu. Dan ini mungkin pas udah terakhir udah sampai ke 6 sampai 7 kali. Ini salah satunya kan. Walaupun kayak sekarang, makanya ya tadi, saya sama istri saya, akhirnya sama anak-anak tuh bilang, Pak, kapan nih katanya, kita melukis lagi, ngecat lagi, aku kangen nih gitu kan. Cuma saya bilang, aduh, nanti bajunya pada ngecat semuanya nih gitu kan. Nah seperti itu Kang, gitu loh. Jadi buat nembuhin mungkin juga buat teman-teman gitu kan. Saya belajar sama Kang Latif lah ya, kayak tadi konsisten, ajak ngobrol gitu kan, diskusi gitu. Cuman tadi memang ada kekhawatirannya sangat tinggi ya buat orang tua, gitu loh. Dan ini udah ada yang naksir sih Kang, gitu ya. Berapa nominalnya sih saya juga kurang tahu gitu kan, gitu. Cuman ada yang naksir, pengen ya sekian lah gitu, kan lumayan gitu loh. Nah, selain lukisan atau ini bisa nggak sih kita numbuhin kreatif yang ada gitu loh dari hasil seperti kayak begini gitu Kang, dari hasil anak loh gitu kan. Saya ngelihat anak itu seneng banget coret-coret dari pensil, pulpen sekarang gitu. Jadi mainannya dia itu bukan mainannya mobil apa, dia tiap hari mintanya buku sama pulpen, buku pulpen gitu kan. Akhirnya kebetulan dia suka seperti itu, lari ke cat, tukang ngecat gitu kan. Ya seperti ini sih, gitu. Lumayan sih udah ada yang nawar kayak begitu. Nah, selain ini gitu loh Kang ya, Kang Latif ini kan mungkin agak lebih mengkerucut nih. Kalau sudah tadi kita Kang Latif pertama adalah mendengarkan, kita udah tahu gitu kan originalnya, terus udah mendengarkan, ajak diskusi, membiarkan gitu permainan. Nah ini sudah ketemu nih idenya nih, ya sekarang nih, ini detik-detik udah orang pada ngantuk nih ceritanya kan gitu. Udah ketemu kreativitasnya, udah kayak bentuk saya kayak begini. Nah, kira-kira mau tumbuhinnya seperti apa lagi tuh Kang? Karena kan kreativitas itu nggak terbatas kan, gitu loh. Bisa Kalau banyak kalau tumbuhan. kalau saran saya Kang, pertama adalah Hmm? buat apa yang dilakukan itu berharga. Jadi setiap yang anak kecil itu berharga. Kalau udah bakal sesuatu, kasih dia pujian. Proporsional ya pujiannya ya. Kalau bagus ya bagus. Kalau kita nggak suka, kita bilang, I don't like it gitu. Ayah nggak suka itu gitu. Bisa begitu. Nah, Kang Sule kan sudah ketemu nih. Saran saya adalah fasilitasi. Fasilitasi itu apa? Fasilitasi ketika dia ini siapkan saja yang banyak itu kanvas yang banyak. Kemudian cat, ya mau nggak mau kan kita harus keluar modal juga sebagai orang tua. Sehingga nanti dia punya kreatif sendiri, jangan diarahkan. Maksudnya jangan diarahkan dalam artian yang nggak benar tuh gini, biarkan saya dulu gitu ya. Nanti kita tunjukkan tuh. Ya. Nah, ayah coba juga menggambar. Saya suka begitu, suka membandingkan. Salman bikin di sini, saya suka bikin di sini gitu. Jadi nanti dia akan melihat, oh ya, ayah sampai dia bagaimana ayah caranya gitu. Itu begitu sehingga dia saya punya keyakinan adalah yang paling susah itu menumbuhkan rasa ingin belajar anak. Nah, biasanya mati itu kalau kita paksakan terus dia belajar, dia akan menjadikan belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nanti akan jadi trauma. Tetapi ketika kita tanpa sengaja kita rangsang dia untuk belajar, kita lombakan sampai dia nanya, kok ayah bisa begitu ya gitu? Kok ayah bisa begitu ya? Itu kan artinya dia ada curiosity, baru kita ajarkan. Itu satu hal yang menurut saya. Nah, saran saya yang itu pajang gitu. Terus pajangnya mungkin punya satu galeri khusus gitu ya, misalkan ada tembok kosong gitu ya. Kalau lihat di ruangan saya itu pasti banyak macam-macam gitu ya, bahkan ada apapun saya pasang gitu, acak-acakan silakan gitu. Jadi dipasang hasil karya dia. Kalau misalkan dia bikin kue nih, Kang Surya kan suka bikin kue juga, dia ikut ngeracik, itu dipasak juga. Habis itu dicobain bareng, enak gitu ya. Itu akan membuat dia tertarik lagi untuk bikin.
Itu hal-hal itu akan membuat dia bisa terangsang terus untuk menciptakan sesuatu yang baru, Kang Sule. Dipajang gitu ya. Video ya, saya suka bikin video sama Salman. Video yang pernah saya suka bikin video bareng pakai handphone. Saya tidak pernah menghapus itu walaupun jelek hasil jepretan dia. Karena suatu saat dia nanya, mana jepretan tamam ayah gitu. Saya akan tunjukkan nih punya tamam gitu. Good or no ayah? It's very good gitu. It's very good gitu, kayak gitu. Jadi good aja dulu gitu. Karena kan good itu sesuatu yang masih istilahnya tuh sesuatu yang seni kan itu masih sangat sensing sekali kan. Itu begitu, Kang. Jadi kasih apresiasi. Suatu saat bahkan nanti kalau saya ini jadi Kang Sule, sudah terkumpul banyak, bikin pameran di sekolahnya. Atau bikin pameran di RT atau bikin pameran apa gitu. Biayain aja sendiri gitu ya. Maksud saya itu akan dia merasa, oh ya, bokap gua nih nyupport gua gitu. Itu seperti itu. Iya. Dia suka mos gitu ya. Segala macam main sama saya belikan mos gitu. Mau nggak mau begitu. Artinya kita fasilitasi gitu. Tidak perlu mahal, cari yang murah saja gitu. Itu seperti itu, Kang. Jadi apresiasi penting buat dia. Jangan dipaksa dia untuk belajar, tapi dirangsang. Paksa sama rangsang kan berbeda ya. Itu seperti itu. Oke. Nah itu tadi ada yang nanya tuh. Untuk anak-anak kan, mungkin sekarang pengalihan tuh. Laptop, pemberian laptop. Ini umur berapa pantasnya? Ya ini sering banget nih ya pertanyaan kayak begini juga nih. Saya laptop, handphone gitu kan. Dan saya ketemu tuh kalau masalah kapan waktunya, mungkin kalau menurut saya batasannya adalah pas memang dia diperlukan. Kalau kayak sekarang sekolah mungkin SMP, SMA gitu kan. Nah kalau anak-anak, dan itu sekarang saya benar-benar larang banget. Apalagi saya udah 7 tahun ya kan. Setelah baca buku RB Sentano tuh, Wisata Hati itu udah puasa TV tuh, 7 tahun. Punya anak, mau nggak mau tuh, itu kan tongolin lagi TV. Nah sekarang saya puasa lagi tuh, ketemu gitu kan. Dalam arti bukan saya, menjelekan TV atau apa gitu kan. Walaupun sekarang saya malah di medsos gitu kan. Karena dulu memang pribadi ada yang harus kita perbaiki gitu kan dari TV itu, karena saya adalah orang maniak nonton TV 24 jam bisa nonton terus gitu kan. Akhirnya saya stop. Nah untuk kalau anak-anak kita akhirnya saya temu tuh kan. Nah dulu pernah kita bahas juga di parenting ya, di Kopi Rumpi itu adalah saya berikan semua permainan tanpa berhenti kayak tadi tuh kayak Kang tuh gitu ya. Nggak pernah saya larang, nggak pernah, udah akhirnya dia lupa sama TV, lupa sama handphone. Tapi boleh tuh Kang, kapan kira umurnya paling pantas dapat laptop atau dapat handphone tuh buat anak-anak tuh Kang? Saya terus terang untuk apa yang pantas, kapan itu ukuran itu sangat relatif sekali ya. Saya baca banyak buku itu beda-beda. Kalau Bill Gates kan yang si pemilik Microsoft itu kan bahkan anaknya tuh usia 15 tahun kalau nggak salah baru dapat gadget gitu kan. Itu sih. Tapi begini. Kalau memang itu dirasa itu sangat bermanfaat ya, lagi-lagi bermanfaat itu ukurannya juga menurut saya itu juga sangat subjektif. Tapi bagi saya adalah kalau itu merasa bermanfaat, artinya dia belajar sesuatu ya silahkan. Tapi yang harus kita hindari adalah menurut saya ya, adalah jangan sampai itu jadi edik yang berbahaya. Apa? Main laptop itu bukan main laptop, tapi nonton atau main game. Ya games tidak salah, tetapi kalau dia sudah merasa itu yang menjadi paling menyenangkan, lama-kelamaan akan susah. Sehingga tadi yang saya bilang, anak kecil itu akan, termasuk kita lah, akan mencari kesenangan. Karena originnya dia bermain. Nah, kalau kita tidak bisa mengalihkan dengan sesuatu yang lebih menyenangkan dan berguna, maka dia akan lari ke sesuatu yang mudah dia lakukan, walaupun mungkin gunanya atau manfaatnya lebih kecil. Apa nonton main-mainan itu laki-laki yang paling berharga itu bukan kasih laptopnya, tapi ketika dia main laptop kita ada nggak di samping dia. Sesekali saya kasih laptop dia, laptop kan saya kan ada 3 laptop ya, laptop saya pribadi, laptop kantor sama laptop mamahnya.
itu saya tidak pernah kasih laptop kantor. Saya pasti akan kasih laptop saya, dan itu saya akan ada di samping dia. Dia ngapain tuh saya liatin gitu. Dan kalau dia jadi saya liatin, saya ajak ngobrol sama ngapain, sambil dia itu sambil kita ajak ngobrol gitu. Nanti dia jukin, I want to make a cartoon ayah with this laptop gitu. Oh, kartun gitu ya. Ya kita nggak tahu juga dia seperti apa, pokoknya make a cartoon gitu. Kita dampingi. Yang sering kali kita dapatkan, anaknya asik main games, main laptop, main handphone, orang tuanya asik main laptop juga. Sehingga apa? Tadi saya bilang yang paling berharga itu perhatian dan waktu dari orang tua. Dampingi. Saya sepakat sama istri saya, kalau dia main handphone jangan sendirian. Dampingi dari sampingnya, ajak ngobrol apa. Begitu ada misalkan ada film itu nggak itu. Misalkan nonton film nih. Film itu kita sebelum kita kasih feeding dia nonton film, itu mamanya harus nonton dulu. Biasanya begitu. Itu kesepakatan kita. Jadi nah ini yang sering kali mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau istri saya kan tidak bekerja, sengaja begitu lahir anak saya, dia selesai S2, sampai kan dia juga bertanya, kenapa aku yang udah S2 kok suruh berhenti ngurus anak gitu. Tapi saya bilang investasi paling besar tuh anak gitu. Mau jadi apa? Mau jadi PNS ngapain gitu. Memangnya di surga ditanya tentang apakah kamu PNS golongan berapa, kan enggak gitu. Ditanya anak kita apa gitu. Ini begitu kan. Itu begitu. Jadi saya bilang nanti kalau dia nonton sesuatu yang nggak benar, kita tanggung jawab loh gitu. Itu yang harus kita sadarkan bersama. Nah, jadi dampingi dia. Film yang dia tonton harus kita tonton berseri-seri. Misalkan Baby Bass nih. Saya dulu ada beberapa seri, misalkan tentang Baby Bass, tentang macam-macam. Dulu ada, istri saya hafal tuh. Dulu ada Cocomelon segala macam ya. Itu istri saya nonton dulu sekian seri dia tonton. Ini tone-nya negatif atau positif? Ada nggak yang dia anak-anak kecil ngajarkan segala macam? Ngajarkan karena begitu kelolosan gitu, tiba-tiba dia banting sesuatu. Ini ada sebuah kisah, ada anak kecil tiba-tiba ngedorong anak dari atas lantai 2, kemudian tepuk tangan nih. Ini kisah lama yang saya pernah dengar dari dosen saya. Tepuk tangan, hore, hore, hore. Kenapa? Karena dia menganggap kalau saya ngelempar atau ngedorong adik saya dari lantai 2, bentar lagi bisa hidup kok. Kenapa? Karena dia sering nonton Tom and Jerry. Ngerinya begitu tuh, hati-hati. Hati-hati begitu. Enggak. Nah, Kalau itu saya ingat, Kang. Itu kemarin anak saya itu nonton ini. Bobo Boy ya. Nah, benar. saya nggak nonton. Nah, itu dia nonton Bobo Boy. Setelah nonton itu, gitu kan. Karena memang kan dia minta diganti. Mbak, ganti dong, Mbak. Gitu kan. Ganti. Udah. Pas ada yang itu, kayaknya dia tertantang, gitu kan. Anak yang pertama. Nah, setiap ada orang yang ganggu dia langsung mukul dan tendang. Tuk, gitu kan. Adanya dipukulin, tendangin. Saya bilang, ada apa nih ya? Kenapa nih? Ada masalah apa ya? Ada yang nggak beres nih. Pas sudah terakhir, kenapa kamu begitu? Dia langsung bilang, boy, tangannya begitu kan nunjuk. Akhirnya dari situ tuh, benar-benar kan. Dari film itu. Hati-hati. Itu berbahaya. Maka istri saya itu semua hafal cerita-cerita Baby Bass, cerita setiap tokohnya istri saya hafal. Istri saya hafal semua tokohnya. Bahkan Badanamu dia hafal semua tokohnya. Istri saya hafal. Karena saya bilang wajib hafal. Kenapa? Karena dia tahu nanti, misalkan Badanamu tuh ada yang penjahatnya siapa, yang baik siapa, segala macam. Nanti tanya sama dia, diskusi itu. Saya suka nanya juga kalau dia ngomong, who is it gitu. Ini, good or no, good ya gini-gini, cerita tuh. Sambil dia tuh cerita. Jadi kita tidak membuat dia pasif gini. Ada media itu bisa satu arah tuh dia feeding terus ke kita informasi. Kalau kita tidak imbangi dengan diskusi, itu dia akan dapat satu arah dari media yang dia tonton. Karena saya mempelajari tentang psikologi komunikasi. Itu dia akan feeding terus tuh kalau nggak diskusi kita ajak gitu. Dan harus disadarkan sejak awal kita sadarkan itu kartun. Misalnya suatu saat dia loncat-loncat gitu. Kita kalau misalkan dia pernah mukul saya juga. Saya bilang, tamam gitu ya, sakit tamam. Terus dia bilang, badan nggak sakit gitu, kayak gitu-gitu ya. Atau dia gitu. Itu sama kita coba sini tamam. Beneran saya pukul lagi gitu. Or no? Iya gitu. Jelasin tuh diskusi.
Itu ketika umur 2 tahun. Saya suka ngajak diskusi sejak 2 tahun. Nah, bagaimana kalau sudah, nah lagi-lagi perhatian dan waktu. Itu mau nggak mau kita. Ekstra, yes. Memang gini, kita juga main handphone ya harus hati-hati juga. Saya sepakat sama istri saya. Saya sepakat untuk saling menegur. Ayah handphone gitu ya. Don't play handphone, play with tamam. Oh ya, play racer, sorry gitu. Itu penting kesepakatan. Kalau istri saya itu penggemar Korea, asli penggemar Korea. Tapi sejak punya anak dia nggak nonton Korea. Nonton Korea apa? Begitu anak tidur baru nonton Korea. Itu sepakat. Maka kalau malam kan wajahnya bersinar gitu. Emang udah bersinar. Bersinar. Itu gitu. Jadi, nah lagi-lagi yang berat itu apa? Perhatian, waktu, komitmen dan kekompakan. Satu lagi, upgrade diri. Upgrade diri itu apa? Belajar. Seringkali kan kita orang tua udahlah, gue biarin aja. Padahal yang penting bagi kita adalah belajar. Lalu istri saya nanya, kenapa aku harus S2? Sedangkan kan aku juga nggak kerja gitu. Lalu saya bilang, S2 itu bukan buat kamu atau bukan buat aku, tapi buat anak kita. Diskusi itu panjang gitu. Jadi hal-hal itu kalau kata Simon Sinek kan kalau sudah ketemu why-nya, gitu, why-nya sudah ketemu, itu orang tuh why itu kan golden circle. Orang akan berubah dengan cepat. Maka anak saya selalu saya tanya why gitu. Sesekali. Saya habis main laptop, saya ambil makan gitu. Ngambil makanan. Dia bilang, "Ayah, why you don't wash your hand?" Gitu. Kenapa ayah nggak nyuci tangan ayah? Akhirnya dia balikin ke saya tuh. Mau jawab apa? Mau nggak mau kita konsisten lagi. Ya ayah cuci tangan. Diskusi. Diskusi itu membuat anak tuh terangsang terus. Diskusi ya. Okay. Itu mungkin gitu ya. Mungkin anak kita mungkin ketika diajak kemana-mana, itu mungkin dia diam. Kalau kita sebagai orang tua biarkan dia diam gitu atau dia main sembarangan, itu mungkin dia tidak akan mendapatkan insight apa-apa. Maka saya biasakan kalau habis dari manapun gitu kita ajak ngobrol. Tamam tadi sana ngeliat apa aja gitu. Ngeliat kalau misalkan ya ini ngeliat dokter enggak, dokter good or no gitu. Kayak gitu kita ngajak ngobrol gitu. Anak saya itu kalau ke tempat baru dia pendiam sekali. Mungkin kelihatan kurang gaul segala macam. Tapi begitu selesai tidak ada orang lain, dia akan banyak bertanya. Itu buat apa? Ini kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Gitu. Kalau dia tidak bertanya, kita yang nanya. Supaya diskusi itu jalan terus, dia terbangun labirin di otaknya. Oke. Dan kita bisa menetralisir. Kita bisa menetralisir apa yang dia dapatkan. Iya. Benar. Ini menarik nih. Diskusi ya, kalau tadi kita perhatiin ya, ini juga karena waktu nih Kang Latif ya. Iya. Banget nih kita lama-lama banget nih ya, karena tadi kita mulai aja jam 8 harusnya ya. Batasnya cuma 1 jam, pas yang ngeliat jam udah 1 jam lewat ini setengah nih, Masya Allah ya. Tapi dari yang tadi kita bahas untuk menumbuhkan kreatif di keluarga, itu ternyata ada beberapa hal ya yang kita simpulkan juga buat teman-teman. Pertama adalah investasi waktu bersama anak, kedua adalah diskusi gitu kan, yang ketiga juga adalah upgrade diri untuk anak-anak gitu kan, untuk diri kita juga seperti itu. Dan ini memang cukup menarik gitu kan, karena padahal saya kan pengen ngebahas lagi itu kalau kita sudah menemukan kreativitas. Kayak misalnya contoh lukisan ini dari anak saya gitu kan, kayak tadi karena waktu nih Kang ya gitu kan, mungkin juga Kang Latif juga mau istirahat, itu ada warning di belakang gitu kan, ayo cepat selesai gitu kan. Perlu nggak sih branding buat membanggakan anak gitu kan, terus juga perlu nggak sih efek dari kreativitas itu ke depan. Mungkin lain waktu lah kita akan bicara tentang branding dan juga efek dari kreativitas itu tuh kan. Soalnya itu cukup menarik kan buat kita juga kan, seperti itu tuh kan. Gitu. Ya, tema sendiri itu lah nanti kita bahas. Nah, benar mudah-mudahan ya.
Jadi buat teman-teman nih, makasih banget sudah hadir dan juga Kang Latif sudah hadir, udah berbagi ilmu luar Thank you, biasa thank you. apa sharingnya. Dan buat tadi penanya, kira-kira siapa aja nih Kang yang bagus dan mungkin bisa kita kirim nih door prize-nya? Ada 3 penanya ya, ada Respial Yeah. Masa, masalah yang apa suka usil anaknya gitu kan. Anak keduanya suka usil hingga membuat adiknya nangis atau Sama laptop tadi ya. gitu kan. Dan satu lagi tadi siapa ya? Yang laptop, Gitu ya. laptop terakhir. Usia Laptop berapa tuh ya. laptop lo? Iya, nah itu saya namanya mana ya itu ya? Nggak ada tuh, dia udah keluar kali ya. Gitu. Itu Apa dua orang? oh iya, Respial juga sama. Respial tuh nanya laptop sama anaknya suka itu dia. Dua orang itu ya? Si Respial Iya, Mansa ya? Respial nanya dua pertanyaan. Ya, Pertanyaan ya? menurut saya Respial sangat layak dapat itu ya, dapat giveaway dari Kang Sule. Oke, luar biasa. Ntar apa Teh Respial Mahsa langsung DM saya aja ya, rumahnya di mana segala macam, ntar saya kirimin chatnya dan mungkin ongkirnya dibayar sendiri kali Kang gitu ya. Ya. Itu terserah Kang Sule lah. Kalau Kang Roja itu ini suruh ngambil sendiri ke rumah lah. Suruh silaturahmi. Iya. Suruh mampir ke rumah ambil sendiri pengantin baru, mau silaturahmi ke temen aja harus nungguin giveaway dari Instagram gitu ya. Iya, gitu ya. Iya. Oke nih Kang ya. Makasih banget ya. Itu juga buat teman-teman, berarti intinya untuk nembuhin kreativitas, kalau kita simpulkan ya, semuanya yang udah saya note adalah pertama kita benar-benar harus menginvestasikan waktu kita buat anak, terus juga kita harus upgrade diri, belajar diskusi juga sama anak, jangan cuek, dan tentunya kita benar-benar mengetahui apa yang akan dilakukan sama anak, kayak misalnya TV harus kita tahu dulu gitu kan semuanya. Oke, ada tambahan lagi nggak Kang? Buat numbuhin kreativitas. Gini, karena semua ini kan ilmunya relatif ya, artinya setiap anak tuh diberikan anugerahnya sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira begitu. Jadi dikasih sendiri kelebihannya. Ada tiga anak punya potensi sendiri, punya tingkah laku sendiri, punya keunikan sendiri. Nah, tinggal bagi kita sebagai orang tua, apapun yang kita lakukan harus jadikan ini sebagai amanah dan ibadah. Karena kalau kita sudah demikian, maka kita akan fokus meluangkan waktu, investasi perhatian, selalu belajar. Karena belajar itu juga kalau kata Rasulullah SAW kan, didiklah anakmu di zamannya, dengan zamannya, sesuaikan dengan zamannya. Artinya apa? Mau nggak mau harus belajar, upgrade diri. Istri saya suruh belajar terus tuh. Cari cara istri saya cari sendiri itu, karena bisa jadi bisa melengkapi apa yang ada di sekolah nanti. Itu seperti itu. Jadi terus belajar dan jadikanlah ini sebagai investasi kita dunia akhirat. Kalau kita sudah berangkat demikian, maka buat anak nggak coba-coba gitu. Ya. Yang penting kalau investasi dunia akhirat. Maka itu minumnya minum bejo gitu. Ya. Biar pinter, hanya orang pinter kan gitu kan, minumnya bejo ya. Oke. Buat teman-teman gitu kan, makasih banget buat Teh Repsi ya, Repsia siapa nih? Repsi Mahca. Langsung DM saya, dan untuk Kang Roja mampir ke rumah saya, tak kasih, tinggal pilih aja catnya mau warna apa gitu ya. Sekali lagi makasih Kang Latif, luar biasa, saya senang banget, bahagia banget. Malam minggu dapat ilmu, mudah-mudahan malam minggu besoknya lagi kita bisa silaturahmi dan punya, saya akan gali terus karena Kang Latif ini ilmunya tuh segudang ya, dan saya dulu pernah bilang ini adalah perpustakaan yang berjalan gitu kan, makanya beruntung orang yang deket-deket, apalagi satu kantor sama Kang Latif. Ini perpustakaan yang jalan, nanya apa pasti dijawab, nanya film pasti dijawab, nanya ini dijawab, udah hidup tenang. Kalau ujian sebelah dia, alhamdulillah
nggak bakalan pernah dikasih tahu gitu kan. Wah, gue kalau ada nyontek gue kasih tahu. Tapi gue gak mau nyontek gitu. Oke, kasih Sip. kasih sampai Mari, ketemu mari, lagi. mari. Sukses semua, berkah semua, dan tentunya Thank you. eh, dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan ya. Amin, Oke. amin. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.